Saat ini pertumbuhan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan industri berskala besar, namun juga mengutamakan pembangunan ekonomi kerakyatan melalui industri, usaha kecil dan menengah. Menaikkan level sumber daya manusia yang ada di sini, sehingga kami dapat berkontribusi kepada mengurangi jumlah pengangguran, mempengaruhi atau mendorong nilai ekonomi yang lebih tinggi lagi ya dalam skala makro itu saya rasa akan ada di situ gitu. Ya, saya bisa menggerakkan minimal lah tetangga, keluarga dan masyarakat sekitar untuk bisa bekerja gitu, mendapatkan ya penghasilan lah yang halal, yang berkah buat mereka. Dia bisa memberdayakan masyarakat sekitar lah. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, hingga Desember 2019, ada 4,4 juta industri kecil menengah di Indonesia dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 10,5 juta tenaga kerja atau berkontribusi sebesar 65% dari sektor industri secara keseluruhan. Nah, jadi kalau dilihat dari unit usahanya, dia tentu saja melibatkan banyak tenaga kerja di situ. Nah, ini memperlihatkan bahwa yang namanya industri kecil dan menengah itu benar-benar sangat berpengaruh atau mempunyai peranan yang penting dalam ekonomi kerakyatan. Industri kecil menengah (IKM) serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berperan penting menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Bahkan mereka mampu berdiri tegak saat masa pandemi COVID-19, di mana situasi ekonomi global sedang labil. Keberadaan UMKM dan IKM adalah sektor mayoritas dari populasi industri di Indonesia yang mampu mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. UKM ini menyerap 97% tenaga kerja. Ya, artinya apa? Kalau kemudian UKM-nya bisa ditingkatkan produktivitasnya, ya, tentunya akan berdampak pada kesejahteraan para pekerja di sektor di UKM. Ya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (Bekraf), saat ini terdapat sekitar 8 juta pelaku usaha di bidang kreatif skala UMKM. Dari 60 juta jumlah total UMKM di Indonesia. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pun sebagai pemangku kepentingan industri kreatif di tanah air memiliki program khusus untuk meningkatkan pelaku usaha ekonomi kreatif, utamanya perkembangan ekonomi digital. Tempat kami sendiri di Deputi Ekonomi Digital dan Produk Kreatif ada program yang kita sebut dengan Bapak Rekraf Digital Entrepreneurship. Itu lebih menginkubasi para pelaku ekonomi kreatif yang offline untuk belajar bagaimana menghadapi era ekonomi digital dan terutama juga bagaimana meningkatkan kualitas produk mereka. Karena memang salah satu target kami adalah menciptakan produk karya-karya kreatif unggulan yang tentunya bisa menambah nilai kepada ekonomi kreatif di Indonesia. Saat ini, mulai banyak bermunculan pelaku usaha ekonomi digital, khususnya dari kalangan wirausaha muda. Salah satunya adalah Novi Bayu Darmawan, pria kelahiran 29 tahun lalu, mendirikan Kampung Marketer, sebuah usaha berbasis teknologi informasi di kampung halamannya di Desa Tunjung Muli, Kecamatan Karangmoncol, Purbalingga, Jawa Tengah. Awal ia mendirikan Kampung Marketer didasari keinginan menciptakan lapangan kerja dan mencegah urbanisasi para pemuda di desanya. Novi pun rela mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil dari Kementerian Keuangan pada tahun 2017. Saya rela untuk pulang ke Purbalingga ya dengan misi untuk
menaikkan level sumber daya manusia yang ada di sini, sehingga kami dapat berkontribusi kepada mengurangi jumlah pengangguran serta mengurangi jumlah laju urbanisasi. Bahkan kita kepengen untuk menciptakan teknopreneur yang ada di desa kayak gitu. Nah, itu motivasi terbesar awalnya seperti itu. Kampung Marketer merupakan sebuah platform yang menghubungkan pelaku UMKM yang ingin memaksimalkan penjualan dari pemasaran secara daring dihubungkan dengan para pekerja di Kampung Marketer yang telah diberikan pelatihan mengenai pelayanan dan pemasaran. Kini, setelah berjalan 3 tahun, Kampung Marketer berkembang pesat. Terdapat 21 pusat pemasaran yang berada di sepanjang Jalan Raya Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Purbalingga. Berbekal jaringan internet dan gawai, sekitar 700 anak muda telah bergabung menjadi pekerja di Kampung Marketer. Menariknya lagi, tidak ada syarat khusus bagi mereka yang ingin bekerja di Kampung Marketer. Tidak ada batasan usia, latar belakang pendidikan, dan pengalaman. Seperti Rini Safitri, 24 tahun, yang telah bekerja sebagai staf pemasaran daring di Kampung Marketer 3 selama 1,5 tahun. Sebagai seorang ibu 1 anak, ia bahkan dapat membawa anaknya ke tempat kerja. Kerja di Kampung Marketer bisa bawa anak, jadi anaknya bisa ikut terus setiap hari. Di KM nggak ada larangan buat bawa anak kayak gitu. Kesempatan bekerja juga turut dirasakan oleh Fitri, perempuan berusia 24 tahun, lulusan sekolah menengah atas ini telah bekerja selama 1 tahun di Kampung Marketer 10 sebagai pemasar dari produk tanaman. Kalau untuk saya sendiri, alhamdulillah sangat membantu karena selain tempat kerjanya lebih dekat dan alhamdulillah pendapatannya juga ya lumayan karena memang lokasinya juga dekat. Jadi alhamdulillah bisa membantu pendapatan saya dan juga keluarga di rumah. Setiap pekerja di Kampung Marketer mendapat penghasilan mulai dari 1,5 juta rupiah hingga 4,5 juta. Besaran upah yang mereka terima didasarkan keberhasilan mereka dalam mencapai target penjualan produk pelanggan. Keberadaan Kampung Marketer di Kecamatan Karangmoncol, Purbalingga, Jawa Tengah, mampu menciptakan lapangan kerja dan juga mencegah urbanisasi. Sebagai pendiri Kampung Marketer di usia muda, Novi mampu menciptakan sebuah perusahaan sosial atau social enterprise, yakni sebuah bisnis yang melibatkan pemberdayaan masyarakat. Berbasis teknologi informasi yang mampu menggerakkan kegiatan perekonomian di masyarakat pedesaan. Sosok wirausaha muda kreatif lainnya yang juga memiliki kreativitas tinggi adalah Niki Sonjaya. Sejak 2014, ia menyulap limbah sisa kain menjadi produk bernilai jual dengan turut memberdayakan masyarakat sekitar.